Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 118 ayat 1, sambutlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom di Karombasan menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepadanya. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 1, pujilah dia, pujilah dia. Bagi Dia, Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang akan datang segera, kita persembahkan persekutuan ibadah Minggu Advent pertama ini. Amin. Maranatha, datanglah segera, ya Tuhan. Amin. Hosana, Hosana.
sebagai nats pembimbing dalam persekutuan ibadah ini. Wahyu 11 ayat 15b. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Disilakan duduk. Mari kita melakukan NNBT nomor 7 ayatnya yang kedua. Ingatlah akan segala dosa-dosamu dan tuntunan firman dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22 sampai ayat 24. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, serta ampunilah akan kesalahan dan dosa kami. Namun kami akui bahwa sikap dan perilaku kami justru bertentangan dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya kedatangan-Mu kami nanti-nantikan. Karena itu Engkau sendiri meminta kami untuk mempersiapkan diri dan seluruh kehidupan kami. Tetapi harus diakui, kami terjebak pada persiapan material semata yang justru berakibat terjadinya perselisihan dalam diri dan keluarga, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, sehingga kami kehilangan damai sejahtera. Ya Tuhan Allah, Engkau menyuruh kami untuk menghadirkan keadilan, kebenaran dan keutuhan ciptaan Tuhan. Tetapi kami sering menutup mata kami dan berdiam diri ketika keadilan dan kebenaran dipermainkan. Kami mengaku bahwa ketika orang benar dijauhkan dan kebenaran firman ditolak, kami hanya duduk dan diam terpaku. Ya Tuhan Allah, Engkau memanggil kami untuk berdiakonia bagi mereka yang terbuang, miskin dan sakit.
tetapi justru sebaliknya. Kami hanya menginginkan dilayani, dan sikap hidup kami melemahkan iman sesama kami. Kami mengaku bahwa kami menelantarkan mereka yang harus kami layani. Kiranya Roh Kudus membaharui kami. Amin. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang telah mengaku dosa dengan tulus. Roma 11 ayat 26 dan ayat 27. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mari kita melakukan NNBT nomor 36, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu dalam kami melanjutkan tugas panggilan. Melalui firman yang akan kami baca, dengar bersama. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami hendak sehidangan dengan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah
akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang memelihara firman-Nya. Saudara-saudaraku, siapapun pernah dan mungkin sementara mengalami pergumulan yang membelenggu, baik yang datang dari dalam maupun dari luar diri kita. Dalam keadaan yang demikian, kita merasa seperti terikat, tertekan, bahkan terasa seperti sesak nafas. Dalam situasi seperti ini, terkadang kita mulai merasa putus asa, hilang pengharapan, apalagi bila kita sudah berusaha mencari jalan keluar, tapi begitu sulit, begitu berat. Betapa bahagianya bila ada orang yang datang bersama memberi jalan keluar dan mau bersama-sama membebaskan kita dari apa yang membelenggu, maka beban berat langsung menjadi ringan dan pasti damai dan sukacita. Saudara-saudaraku, Yesaya yang berarti Allah adalah keselamatan, diutus Tuhan pada bangsa Israel yang sedang mengalami penindasan dari bangsa Asyur, yaitu Allah akan membebaskan mereka, sebagaimana yang kita baca mulai pada ayat 23. Tidak selamanya ada kesuraman. Mereka yang dahulu direndahkan kemudian akan dimuliakan. Dari kegelapan mereka akan melihat terang, bersorak-sorak seperti waktu panen. Bahkan kuk atau beban yang menekan, gandar yang di atas bahunya, serta tongkat penindas telah dipatahkan. Bahkan bersama dengan Tuhan, mereka menjadi pemenang. Mereka akan bergembira, sebab akan datang Raja Damai, sebagaimana yang dicatat dalam ayatnya yang ke-5 dan 6. Saudara-saudaraku, di masa pandemi COVID-19 ini, bahkan juga menjelang pemilihan kepala daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, di Provinsi Sulawesi Utara, di kota Manado, dan di masa Advent, masa penantian akan kedatangan Yesus Kristus, dan dalam persiapan kita untuk merayakan Natal di tahun 2020, ada banyak hal yang membelenggu, yang menindas kehidupan kita. Antara lain, keinginan-keinginan untuk menjadi sama, bahkan melebihi orang lain, baik dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat,
dalam pekerjaan, dalam usaha, jabatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Saudaraku, ketika keinginan itu mau dicapai dengan cara yang negatif, maka inilah yang akan membelenggu dan menindas akan kehidupan kita. Bahkan kita bisa terjebak untuk menyakiti hati orang lain, apalagi ketika kita mengambil jalan pintas tanpa mau bersusah payah, menghalalkan segala cara. Ada yang membodohi orang lain, memeras, menipu, mengancam, mengambil milik orang lain, mengambil hak orang lain, memfitnah, menjelek-jelekan, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi agen pembawa damai. Mulailah dari kita masing-masing untuk senantiasa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kalaupun ada keinginan untuk menjadi sama dan melebihi orang lain, hendaklah dicapai dengan cara yang benar, tanpa menyakiti hati orang lain. Yakinlah akan janji Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Dan ingatlah, sejak dari kandungan, Tuhan sudah membentuk kita. Dalam firman Tuhan juga dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 dikatakan, kalau Tuhan mau membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Marilah saudara-saudaraku, kita selalu menciptakan kedamaian. Hingga kata-kata yang kita ucapkan, yang selalu mengawali penyampaian-penyampaian, yang selalu mengawali perjumpaan-perjumpaan kita. Shalom, damai di hati, bukan hanya diucapkan, enak didengar, tapi betul-betul kita rasakan menjadi bagian kehidupan kita semua. Karena itu saudara-saudaraku, undanglah Tuhan Allah yang adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, untuk masuk di hatiku, di hatimu, sehingga Yesus yang sudah datang sebagai Raja Damai akan selalu memerintah di hatiku, di hatimu, di hati kita semua, dan segala penindasan yang membelenggu kehidupan kita dipatahkan. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan sambil kita melakukan Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkat-Mu tak pernah berkesudahan. Nyata juga dalam persekutuan bersama, kami telah diperlengkapi dengan firman-Mu, memberi kekuatan dan semangat dalam kami menjalani kehidupan dan tugas di masa pandemi COVID-19, bahkan menjelang pilkada, pemilihan gubernur dan wakil di Sulawesi Utara, wali kota dan wakil di kota Manado, dan di masa penantian di minggu-minggu Advent dan persiapan-persiapan untuk merayakan Natal-Mu di tahun 2020. Beri kami semua kemampuan sehingga kami senantiasa menunjukkan bahwa inilah kami, pemimpin-pemimpin, mulai dari keluarga, jemaat wilayah sinode, Syamas, penatua, guru agama, pendeta, dan seluruh perangkat pelayanan, bahkan juga pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, kepala lingkungan, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan. Bukan hanya mendengar, memahami firman-Mu, memahami tugas panggilan-Mu, tapi kami menjadi agen-agen perdamaian bagi anak-anak yang Engkau titipkan di tengah kehidupan keluarga, bagi jemaat yang Engkau percayakan untuk kami layani, bagi masyarakat yang kami pimpin, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi rencana-rencana usaha kerja keluarga-keluarga jemaat-Mu mulai dari kolom 1 sampai kolom 36. Dan kami semua yang bersama-sama mendengar dan mengikuti ibadah ini. Tuhan, berkati kami semua. Kami percaya bersama Tuhan, apa yang kami upayakan, apa yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ya Bapa, ini kami dengan segala gumul kami bawa kepadamu. Kami yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berduka Engkau hiburkan. Yang terbelenggu oleh berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai hal, Tuhan Engkau bebaskan, Engkau patahkan semuanya, sehingga kedamaian dan sukacita menjadi bagian hidup kami ini. Ya Tuhan, kami bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami dalam berbagai hal, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan dalam berbagai-bagai hal. Termasuk juga saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun pada hari ini. Fihelminah Ponto yang boleh menikmati usia yang ke-26. Joni Umbo 58 tahun. Maurelia Welang 6 tahun. Foni Pongno SE 52 tahun. Neti Londa 64 tahun. Novi Polii 41 tahun. Lisha Pasla 76 tahun. Manuel Onibalah 17 tahun. Eklesia Sepang 6 tahun. Penatua Yati Kapoyos 58 tahun. Andrea Siwi 73 tahun. Daniel Pangemanan juga boleh menikmati usia yang ke-26. Dan saudara-saudara kami yang tak dapat kami sebut satu demi satu yang hari ini bertambah usia setahun. Ya Tuhan, tuntunlah mereka dalam menjalani menggapai cita-cita dan harapan ke depan. Ya Bapa, kami mengucap syukur
untuk kasih dan setiamu di sepanjang kehidupan kami. Dalam persekutuan bersama kami boleh memberi sebagian dari kelimpahan berkat-Mu untuk menopang memperlancar pelayanan. Kuduskan uang-uang yang kami persembahkan. Anugerahkan kepada Syammas dan saudara-saudara yang dipercayakan mengumpul persembahan-persembahan, mengelola, memanfaatkan, sehingga anggaran pelayanan boleh terpenuhi. Tolong kami semua, sehingga kami bukan hanya menuntut hak kami, tapi kami juga melaksanakan kewajiban-kewajiban kami. Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan dalam persekutuan ibadah, keluarga-keluarga di rumah kami masing-masing saat ini, dan semua yang telah memberi diri, waktu, tenaga, mulai dalam persiapan bahkan juga dalam pelayanan ibadah, yang telah melayani dengan tulus. Tuhan, Engkau menilik mereka dan kami semua, dan keluarga-keluarga kami masing-masing yang telah menopang sehingga terselenggaranya ibadah ini. Ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan hidup kami. Kepadamu kami berserah dan menaruh pengharapan, ya Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, sambil kita berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 84. Ya Yesus, Dikau kurindukan.
terang bintang timur, dan nyala lilin Advent dapat memberi makna yang berarti bagi kita semua untuk terus memberitakan keselamatan dari Allah kepada semua orang yang dijumpai di rumah, di tempat kita bekerja, dan di mana saja kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dalam menyongsong kedatangan-Nya kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah di minggu pada saat ini, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom di Karombasan tentunya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ibu Olelumwa Mamesa, Magister Teologi, sebagai kadim dalam ibadah pada saat ini, dan kepada Bapak Jufri Makaling, kepada Bapak Michael dan Saudara Gabriel, bahkan kepada Kostor Bapak Merla, disampaikan terima kasih. Bahkan seluruh jemaat Gemim Shalom di Karombasan yang telah beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Demikian juga dengan saudara-saudara yang lainnya yang boleh bersama dalam persekutuan ibadah di saat ini. Disampaikan terima kasih. Dan pada besok hari Senin 30 November tahun 2020 kita akan jumpa lagi dalam ibadah pada pukul 5.30 atau jam 5:30 pagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku pujikan dan ku sembah
selalu ku rasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus menyalahkan dosa-dosa. Kasih-Mu Tuhan akan berkesudahan. Sampai akhir hidupku. Kasih-Mu Yesus menyalahkan dosa-dosa. Kasih-Mu Tuhan akan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Pujikan dan ku sembahkan sampai akhir hidupku. Pujikan dan ku sembah